Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua sudah hadir ya pada siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar lagi ya, memperdalam pengetahuan kita tentang produk unggulan dari Armina Daily yaitu Asiha Propolis ya. Nah, biar teman-teman makin mantap actionnya, baik ketika memakai maupun menceritakan, tentu kita harus cari tahu ilmunya gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan tanya langsung pada sumbernya gitu ya. Kita akan hadirkan di tengah-tengah kita, alhamdulillah ya, di sela-sela kesibukan beliau, beliau berkenan untuk hari ini bisa berbagi informasi pada sahabat-sahabat semua. Kita akan mencari tahu lebih dalam ya tentang si kecil cabai rawit kita, yaitu Asiha Propolis ya, propolis dengan Habatus Sauda. Nah, saya akan memberikan informasi, alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah kita hadir langsung dari kantor pusat ya, dari kantor pusat Armina Daily. Beliau adalah Business and Development dari Armina Reka Parmasia Pratama ya, yaitu Bapak Fahri Fadilah. Langsung kita hadirkan ya. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu? Alhamdulillah. Jelas, Dengerin, Pak. Pak. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bisa ketemu lagi ya Iya, di hari betul. Selasa siang ini. Hari Selasa siang. Hari Selasa siang ini kebetulan mungkin sebagian ada aktivitas yang harus ditinggalin Pak. Jadi ini yang teman-teman yang hari ini hadir yang serius nih pengen tahu lebih lanjut tentang memperdalam lagi ilmunya ya tentang propolis gitu. Jadi monggo boleh Pak Fahri langsung aja kali ya. Saya serahkan forumnya kepada Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Ya, Ibu, sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari Selasa siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Repro ya dengan inisiator Ibu Leader Bulani. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi, masih bisa menyempatkan hadir kembali lagi. Nah, untuk kali ini, tema kali ini kita bahas product knowledge tentang Asiha Pro. Nah, bagaimana sih Asiha Pro itu harus pemakaiannya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, terus komposisinya itu apa aja, nah, bisa membantu menyembuhkan apa aja. Nah, kita lanjut aja ya, coba saya share screen. Sudah bisa ya Bu saya share screen ya bulan ini ya? Halo Bulani. Ya, udah Pak. Silakan bisa Pak. Udah ya, oke. Ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini pembahasan product knowledge tentang Asiha Pro. Oke, bagaimana sih awal mulanya kenapa kita membuat Asiha Pro ini? Padahal di luaran sana itu banyak sekali propolis ya di luaran sana. Kenapa kita harus mengeluarkan seperti ini? Dan apa aja sih yang membedakannya propolis kita dengan propolis yang lainnya? Nah, kita lanjut. Apa aja sih? Pertama itu ada
penjelasannya dulu nih, bagaimana sih propolis. Pak Fahri. Jaringannya Ya, putus nih. sepertinya, Ya, iya putus. Silakan Pak, oke, monggo kita dilanjut. lanjut lagi ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjualkan produk si ASIHA Propolis ini? Nah, salah satunya dengan teknologi apa namanya nanoteknologi ya, dengan ibu, bapak-bapak, kemudian para sahabat Repro yang di luar sana yang sudah menyaksikan. Nah, keunggulan kita ini dengan menggunakan produknya yang dinamakan nanoteknologi. Ya, apa sih yang disebut nanoteknologi itu banyak sekali. Jadi memang proses si nanoteknologi ini dapat menyebabkan partikel-partikel kecil yang ada di si propolisnya ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan tanpa menggunakan dengan nanoteknologi tersebut. Ya, kemudian kandungan lilin dan alkohol yang telah dimurnikan, ya jadi memang lebih sehat dan lebih aman. Banyak di luar sana. Bagaimana sih cara pembedaannya? Bagaimana sih cara melihat karakteristiknya dengan contoh propolis kita dengan propolis yang lainnya? Cukup dibedakannya, cukup dicontohkan kalau misalkan dengan menggunakan teknologi nanopropolis, nanoteknologi. Nah, ketika kita menteteskan sebuah propolis ke dalam air, nah si propolisnya ini dia langsung menyebar gitu. Langsung menyebar, langsung menyatu dengan air tersebut gitu. Nah, apa sih kemudian yang membedakan yang lainnya ketika produk lain diteteskan ke dalam air itu biasanya tidak menyebar sama sekali dan berbentuk warna yang keruh gitu. Jadi kalau misalkan propolis ASIHA Pro kita ini, jadi memang kelebihan dari kita ini ketika kita menteteskan sebuah propolis ASIHA Pro ke dalam air, nah si ASIHA Pro ini si propolisnya ini akan cepat menyatu dengan air. Nah itu karakteristik dari si nanoteknologi. Nah apabila kalau misalkan kita langsung dengan tanpa menggunakan air itu lebih bagus gitu. Jadi tanpa ada jeda antara si propolis kita dengan si tubuh kita gitu. Kalau melewati dengan air otomatis kan si propolisnya ini dia menyerap dulu ke airnya, kemudian baru ketika kita minum baru menyebar seperti itu. Dan yang lebih baiknya memang si propolis kita ini langsung diteteskan di mulut kita. Nah, kemudian kita lanjut. Oke. Sinyalnya di sini lagi jelek banget ini bulan nih. Oh gitu, iya iya. Iya, iya. Nah, oke kita lanjut. Apa sih yang bisa kita sebut, bisa apa aja nih propolis? Nah, banyak di luaran sana. Ya, sepertinya ada gangguan lagi dengan Pak Fahri ya. Kita sambil tunggu ya teman-teman ya. Kita yang setiap hari ini memegang handphone, kemudian laptop, kemudian kita live streaming. Nah, ini kan oksidan yang terjadi pada pancaran sinar ini kan tidak baik ya untuk tubuh. Nah, si propolis juga ini bisa membantu untuk mencegah antioksidan. Kemudian ada namanya antiinflamasi, kemudian antidepresan. Kemudian ada antidiabetes, kemudian penyakit kardiovaskular,
vaskuler atau disebut dengan penyakit atau yang biasa disebut dengan penyakit itu melawan kanker, dan terakhir yang anti alergi. Dan propolis ini banyak terjadi ketika kita mungkin ya amit-amit kalau misalkan ada kecelakaan, kemudian kulit kita tergores, atau kemudian ada luka bakar atau dan lain-lainnya, itu biasanya propolis ini lebih cepat untuk membantu pengeringan dari si luka tersebut gitu. Dan apabila kalau misalkan di luar sana juga banyak, Mas, ini banyak juga bisa membantu yang orang kena diabetes basah. Nah, ini juga bisa lukanya ini bisa membantu cepat mengeringkan itu. Jadi memang ini tujuannya memang si propolis ini membantu. Nah, kemudian apa aja sih propolis? Nah, propolis ini banyak kegunaannya. Pertama tadi saya sebutkan mengobati luka, kemudian meredakan gejala herpes genital, dan tadi membantu anti kanker, menjaga kesehatan kulit, kemudian merawat gigi dan mulut, itu dia. Kemudian juga ada di sini komposisinya selain ada propolis yang utama, ada juga si habatus sauda oilnya, ya. Jadi habatus sauda oilnya banyak juga pastinya ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu. Dari zaman dahulu memang habatus sauda oil ini banyak dimanfaatkan, justru salah satu tanaman herbal yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, banyak manfaatnya nih habatus sauda ini, bisa memperkuat sistem kekebalan tubuhnya juga, serangan virus, HIV, kemudian juga membantu untuk mengatasi gangguan tidur, stres, kemudian antihistamin dan anti alergi. Itu dia. Kemudian banyak juga habatus sauda oil ini yang manfaatnya banyak di luar dugaan, banyak di luar pasangka kita. Ternyata habatus sauda ini benar-benar sangat membantu. Kenapa kita mencampurkan komposisi habatus sauda oil ini ke propolis gitu, tapi tidak lebih dari kandungan propolis yang lebih utama seperti itu. Dan ketiga yang paling utama juga ada madunya. Sudah otomatis ketika kita mencampurkan dengan propolis, kemudian habatus sauda oil dan madu ini, lebih kontribusi untuk membantu penyembuhannya ini lebih sangat cepat itu. Jadi memang salah satu sunnah Rasulullah, jadi memang kita harus wajib meminum madu. Nah, kenapa kita juga memasukkan komposisi madu ini? Memang kegunaan manfaatnya dalam kandungan madu ini juga sangat-sangat bagus sekali. Seperti itu ya. Jadi memang si Asiha propolis ini yang pertama itu ketika kita menjualkan si propolis ya, mengenalkan propolis ini ke konsumen, yang paling utama hal pertama pada saat teknologi yang diberikan gitu. Jadi pembedaan antara produksi Asiha propolis dengan si propolis yang ada di luaran sana, salah satunya adalah dengan menggunakan namanya nanoteknologi itu. Dan kemudian bagaimana cara membedakannya propolis yang bagus dan tidak. Memang di luar sana propolis memang bagus semuanya. Saya tidak menganggap ini propolis di luar sana jelek, tidak. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu kemudian mencoba mentes si propolis, jadi contohnya itu saat diteteskan ke dalam air, itu kita lihat di permukaan air apakah ada genangan seperti tanda minyak. Nah, itu yang disebut namanya beeswax. Jadi beeswax ini kalau misalkan kita konsumsi terus-menerus, nanti di jangka umur yang lama ini lama-lama akan mengakibatkan ya banyak terjadi macam penyakit. Itu ada juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru, kemudian bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Itu banyak sekali. Makanya kenapa kita
menggunakan nanoteknologi, jadi pemurnian si beeswax-nya ini ya, kadar lilin dan alkohol yang di dalam propolisnya itu kita murnikan semurni mungkin supaya tidak terjadi seperti itu. Makanya supaya pembedanya itu seperti apa kalau kita melihat contoh mempraktekkan nih, ketika Bapak Ibu mempraktekkan ini mana propolis yang bagus, mana propolis yang jelek. Bisa dicontohkan seperti itu. Jadi ambil air, dua gelas air bening, kemudian kita teteskan nih propolis ACH Pro dan propolis yang merek lain. Nah itu nanti kita bisa cari perbedaannya. Kalau misalkan dilihat dari permukaannya mana yang lebih terlihat kadar si beeswax-nya itu yang disebut kayak minyak ya, kalau di atas permukaan air tuh kayak minyak. Nah itu nantinya ke depannya kalau misalkan Bapak Ibu tahu nih, kalau misalkan Bapak Ibu tahu kalau beeswax ini memang sangat berbahaya untuk jangka panjangnya seperti itu. Makanya kenapa kita harus mencegah. Nah penggunaan nanoteknologinya pun juga sama. Ketika saya mendatangkan seorang ahli profesor yang dari tim pabrik kita ini, kalau misalkan Bapak Ibu lihat yang ada di Daily TV, kebetulan saya mengundang Dr. Etik, seorang peneliti, seorang profesional dari kedokteran, kemudian juga dia juga penulis ilmiah di Republik Indonesia tentang bagaimana propolis itu. Nah, kenapa propolis kita ini istimewa nih? Kenapa disebut istimewa? Yang tadi ketika saya bertanya ke dokter Etik, ketika saya, Bu, ini kenapa bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan dan lain-lainnya. Nah, dibilang katanya Bu Etik ini, jadi memang si propolis kita ini, ACH Pro ini memang dikhususkan karena memang si nanoteknologinya ini memang dia sangat-sangat bermanfaat gitu. Banyak kegunaan tentang bagaimana mengolah nanoteknologi gitu. Jadi proses nanoteknologinya ini yang membuat si komposisi dari propolis, kemudian habatus sauda dan madu ini berperan aktif secara cepat. Jadi tidak ada jeda ketika kita merasakan mencoba minum propolis ini, tidak ada jeda untuk manfaatnya langsung terlihat. Itu bisa terjadi bisa 1 sampai 2 hari pasti akan terlihat. Dan kemarin kita banyak di mitra-mitra kita juga banyak yang sudah terkena COVID ya, banyak terkena COVID, dan cara penyembuhannya pun dia melalui si ACH propolis tersebut itu, dan itu bisa capai 7 hari, 6 sampai 7 hari itu dia swab test itu semua sudah negatif. Berarti alhamdulillah ketika saya improve ke dokter etik tersebut, dia juga bahagia gitu. Ternyata manfaatnya ini di luaran sana itu propolis ACH Pro ini sangat-sangat bermanfaat seperti itu. Dan kemudian apalagi sih cara penggunaannya nih, banyak juga sahabat repro yang di luaran sana banyak yang bilang, Mas bagaimana sih caranya, Mas bagaimana sih cara pemakaiannya. Nah saya jelaskan bagaimana sih cara penjelasannya. Nah untuk pemakaiannya, jadi untuk pemakaiannya biasanya untuk yang bukan sedang dalam tahap penyembuhan, itu normalnya biasanya kita untuk tetesannya sekali itu 3 kali. Jadi satu hari ini yang semuanya saya sebutkan. Jadi pemakaiannya sehari 2 kali. Pemakaiannya sesudah bangun tidur dan sebelum bangun tidur. Gitu. Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh cukup 3 tetes saja. Ya, jadi 3 tetes sesudah bangun tidur, kemudian 3 tetes sebelum tidur. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita untuk penyembuhan nih, untuk membantu untuk dosisnya itu ditambahkan gitu. Bisa kalau misalkan pengen cepet penyembuhannya itu 7
7 tetes boleh. Gitu. Jadi memang ketika saya ngobrol dengan dokter etik itu, bahwasannya propolis kita ini kalau mau diminum berapapun tetes tidak ada jadi masalah. Seperti itu. Jadi cuma disarankan kalau misalkan untuk penyembuhan itu 7 tetes. Jadi 7 tetes pagi sesudah bangun tidur, kemudian 7 tetes sebelum bangun tidur. Seperti itu. Dan penggunaannya langsung diminum. Jadi kalau untuk penyembuhan ataupun untuk menjaga daya tahan tubuh itu lebih cepat langsung. Ya, sahabat-sahabat, kita sambil tunggu reconnect-nya Pak Fahri ya. Jadi sebentar kita lihat Pak Fahrinya sudah. Oh belum. Jaringannya di Salemba mungkin sedang kurang baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang punya pertanyaan boleh disiapkan ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab dengan Pak Fahri. Nah, Pak Fahrinya keluar ya, nanti insya Allah bergabung lagi. Jadi itu ya teman-teman ya, catatan nih ya, kalau kita sedang penyembuhan itu bisa sampai dengan 7 tetes ya, dan waktu terbaiknya adalah saat bangun tidur dan sebelum tidur. Gitu ya. Oke, sapa-sapa dulu deh yang ada di Facebook. Di Facebook. Kita nggak ke Facebook ya, hanya di Zoom aja ya. Sapa-sapa dulu nih, ada Mbak Iis, ada Bu Yuyun, ada Mbak Evi, ada Bu Ai, ada Mbak Ita, ada Mbak Wahyu. Nah, Pak Fahri udah balik lagi. Oke. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Fahri. Saya lanjut lagi ya. Ya, silakan. Saya lanjut lagi, oke. Tadi yang saya coba jelaskan ketika sahabat repro yang di luar sana nih yang mendengar, saya sarankan ketika untuk membantu penyembuhan itu untuk dosisnya dinaikkan ya. Tadi saya bilang saya sarankan itu 7 tetes setelah bangun tidur dan 7 tetes sebelum bangun tidur. Gitu. Kalau mau diminum batas untuk minimal minumnya 5 tetes boleh untuk penyembuhan ya. Tapi untuk menjaga daya tahan tubuh cukup 3 tetes saja seperti itu. Itu sudah cukup sekali untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi, Mas, kalau untuk dicampur dengan air teh atau susu atau yang lain-lainnya, boleh nggak? Boleh, silahkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang tidak suka dengan baunya si propolis tersebut, tapi ingin meminumnya, itu bisa menggunakan susu boleh, kemudian teh boleh. Nah, padahal di luar, Mas, kan di luaran sana banyak yang tidak membolehkan nih, Mas. Nah, itu kan di luaran sana. Nah, itu pembedanya seperti itu. Jadi propolis CA Pro ini itu bisa diaplikasikan ke kemana aja gitu. Mau dicampur ke kelapa hijau, silahkan. Kalau mau dicampur ke mana aja terserah. Yang penting CA Pro ini bisa diminum gitu. Mas, kalau misalkan untuk anak-anak boleh nggak? Nah, ini banyak pertanyaan ke saya ini. Untuk propolis, kalau untuk dari kita sebenarnya untuk 10 tahun ke atas nih, untuk dianjurkan 10 tahun ke atas. Cuma dokter etik juga bilang ketika anak-anak boleh nggak, Mas? Saya tanya 70 tahun ke atas boleh. Nah, kemudian dokter etik bilang kalau untuk anak di bawah 10 tahun atau di atas 3 tahun nih, itu cukup 1 tetes saja. Itu kalau bisa, kalau misalkan mau diminum dengan air susu silahkan, kalau misalkan mau langsung silahkan. Tapi jangan terlalu sering dikasih si propolisnya. Itu kalau untuk anak-anak ya, jangan terlalu sering untuk dikasih ke anak-anak. Itu karena memang kan si propolis ini kan memang dari sisi untuk komposisinya memang sangat kuat sekali gitu. Makanya ada tersendiri kalau misalkan, Mas boleh nggak? Makanya saya keseringan tuh bilang coba konsultasikan ke dokter anak.
gitu. Jadi ada beberapa dokter ini yang tidak membolehkan mengkonsumsi si Asia Pro. Ada juga yang boleh gitu. Kalau saya bertemu dengan Dokter Imam yang ada di RSCM, saya pernah ngobrol juga bahwasannya saya tanya, Dok, kalau dia pro dengan kesehatan anak di dunia herbal gitu. Jadi dia selain menggunakan konsumsi si obat-obatan yang kimia, dia juga menyarankan untuk konsumsi si obat-obatan herbal gitu. Contohnya kayak si propolis. Kalau dia sangat pro sekali ketika dia bilang, Dok, saya tanya, Dok boleh nggak ini yang anak-anak di RSCM ini, yang dokter ini diminumkan untuk si propolis kita ini? Oh boleh sekali. Gitu. Justru ketika dia meminum si propolisnya ini, dia lebih cepat gitu, lebih cepat penyembuhannya mungkin dibandingkan dengan si obat tersebut gitu. Makanya saya sering menyarankan bagaimana tergantung dari si dokter tersebut. Kalau dokter tersebut tidak membolehkan, karena kan si dokter tersebut yang lebih paham dengan si karakter anak tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh seolah-olah langsung, wah ini nggak boleh nih, ini nggak boleh nih. Tetap kalau dari kita sih boleh diminum, dan tadi saya sarankan cukup 1 tetes saja, jangan lebih dari 1 tetes itu. Jadi memang ada beberapa memang untuk anak-anak tuh ada suplemen khusus buat yang diminum ya, atau dianjurkan oleh dokter-dokter tersebut seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu nih. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, sekiranya boleh, monggo silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya teman-teman nih sudah dapat tambahan ilmu, tambahan pencerahan nih dari Pak Fahri. Kita buka tanya jawab ya. Saya buka ini ya teman-teman, silakan yang mau itu boleh raise hand ya. Saya buka mic-nya deh. Silakan yang mau bertanya. Ini andalan banget ya propolis di rumah ya. Iya, siapa? Boleh raise hand yang mau tanya? Oh, ada. Oke, kita ini dulu ya. Pertama ada Mbak Evi. Silakan. Sebentar, saya hadirkan dulu. Silakan Mbak Evi dari Jakarta. Baik, Bulani. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Fahri, Bulani, dan Mbak Evi. Waalaikumsalam, Bu Evi. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Amin. Baik, mengenai tadi untuk anak-anak Pak. Saya kan sebelumnya karena informasinya untuk anak-anak boleh kan. Jadi anak saya itu kebetulan 3 tahun, dia lebih lah 3 tahun setengah waktu itu. Karena kan suka gatal-gatal gitu kan, alergi. Nah, alhamdulillah ada propolis, saya kasih itu setiap harinya 1 tetes memang. Kebetulan teman saya juga punya, udah 1 tetes aja nggak apa-apa. Dan kebetulan dia mau langsung diteteskan ke mulutnya gitu kan. Karena sebelum minum propolis awal itu suka gampang, temennya kena flu gitu, gampang menular gitu. Alhamdulillah setelah ada propolis ini alhamdulillah jadi nggak gampang sakit. Saya rasakan begitu. Ini berapa bulan nih jadi kayaknya kuat imunnya gitu loh Pak. Nah itu tadi barusan mendengar dari Pak Fahri itu katanya jangan sering gitu. Padahal dulu saya setiap hari itu 1 tetes. Jadi gimana itu Pak? Apakah kasih jeda berapa hari sekali atau seperti apa? Itu 1 pertanyaan. Kemudian yang kedua, itu saya kirim propolis itu ke nenek saya di kampung gitu kan. Nah, beliau itu penyakitnya itu katanya asam urat dan sebagainya. Tapi kenapa ada reaksi ya Pak? Padahal katanya kalau propolis itu tidak bereaksi atau nggak ada detoksnya gitu. Sedangkan ini ada, jadi beliau ini tidak mau minum lagi. Ya obat mahal tapi nggak mau diminum gitu. Seperti itu sih. Jadi ya dia bereaksi gitu. Apa mungkin karena kondisinya lagi nggak bagus atau seperti apa? Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Evi terima kasih sekali nih atas Bu Evi atas ceritanya nih, cukup menarik juga sih memang. Ya,
kenapa memang tadi Bu Evi juga menyebutkan hampir setiap hari kemudian diteteskan dalam 1 kali 1 tetes ya. Memang balik lagi sekarang gini Bu, dengan kondisi tersebut, jadi anak-anak itu lebih tahu si ibu atau dokternya. Jadi memang ketika ibu mengambil seperti itu, ngambil tindakan seperti itu untuk membantu mungkin penyembuhan ya Ibu ya, jenis penyembuhan ya, itu memang lebih cepat seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan ini kan sudah saya kasih ide informasi, itu tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma memang kenapa disarankan seperti itu, karena memang kan ini tujuan si propolis ini awalnya kan buat khusus yang dewasa ya, khusus yang dewasa. Jadi memang kalau bisa si propolisnya ini, makanya kenapa saya bilang dikasih jeda, mungkin seminggu itu bisa tiga kali aja, gitu. Cukup 3 kali aja untuk anak-anak ya. Jadi tidak lebih dari 3 kali gitu. Kecuali kalau misalkan si anaknya tadi, kalau misalkan untuk anak yang lagi sakit atau untuk membantu pemulihan itu bisa dicoba setiap hari. Nah, tapi setiap harinya kalau sudah sembuh, sudah jangan diteruskan. Jadi langsung jeda tuh. Jadi langsung jeda. Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh cukup seminggu itu 3 kali cukup. Kalau misalkan tadi yang penyembuhan itu bisa di setiap hari tidak apa-apa, asalkan kalau sudah sembuh, nah ibu nih harus di stop dulu dalam artian di sementara dijeda dulu gitu, baru nanti konsumsi kembali. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait ibu ya, terkait ibu ada asam urat ya. Nenek. Nah, umur berapa Bu itu Bu? Waduh, udah sepuh berapa ya Pak? 70 lebih kali ya? Tapi beliau masih aktivitas seperti itu. Nah, ketika meminum itu reaksi yang terjadi saat itu apa Bu? Apa ya kata beliau, bisa tidur apa ya? Kalau nggak salah waktu itu. Susah tidur ya? Atau seperti itu kalau nggak salah sih. Ya. Bisa tidur. Reaksi gitu. Ya, memang kebanyakan kalau untuk propolis ini, kalau untuk yang lansia banyak tuh Bu, banyak terjadi. Saya menemukan banyak terjadi itu jeda nggak sampai 2 hari biasanya. Ini berapa hari Bu? Nah itu sampai beliau nggak berani minum lagi karena mungkin ya berapa hari mungkin ya 3 harian apa ya? Nah sebelum itu ada konsumsi obat juga nggak Bu? Saya tanya bule sih enggak ada konsumsi. Nggak ada, tapi nggak tahu ya beliau jujur apa nggak, kita kan nggak tahu karena jauh kan dia di Jawa gitu kan. Iya. Jadi memang biasanya banyak sekali yang saya temuin juga kalau untuk lansia ini ketika minum propolis itu jadi tidak bisa tidur ya, itu banyak sekali. Memang dari itu dia yang tadi saya bilang. Jadi reaksi yang didapatkan si ASIHA Pro ini dengan teknologi nanoteknologi ini dia lebih cepat bekerja. Jadi ketika ada tadi misalkan asam urat, kalau bisa ketika meminum propolis, kalau bisa ibu harus tahu dulu nih, kan asam urat bisa dites juga kan Bu ya? Ada berapa kan angkanya itu bisa dites. Jadi sebelum meminum si ASIHA Pro sama sesudah tuh ibu pantau terus. Baik. Gitu. Itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau ketika orang tua ibu ya, itu tidak jadi masalah. Dia tidak bisa tidur, itu cuma hanya sekedar jadi kalau penyempurnaan gitu. Jadi ketika orang itu belum sama sekali menerima si obat si herbal, betul penyesuaian dalam tubuh itu yang terjadi ketika orang yang baru pertama kali meminum si ASIHA Pro. Itu memang penyesuaian gitu Bu. Itu penyesuaian saja. Tapi kalau misalkan yang terjadi misalkan ketika minum si propolis ini tiba-tiba nggak bisa bangun, kemudian muntah-muntah atau bagaimana, itu saya rasa sih ketika saya ngobrol dengan dokter etik pun juga harusnya tidak jadi seperti itu. Mungkin karena si orang tersebut ini kondisinya memang lagi benar-benar drop, kemudian sedang ada minum obat juga. Betul. Nah, makanya mengakibatkan si orang tersebut bereaksi gitu. Jadi memang ketika perubahan
penyesuaian dari obat ketika minum obat nih, awalnya minum obat, kemudian penyesuaian ke obat ke herbal nih, pasti badan ini akan menyesuaikan sebagaimana mesti si orang tersebut gitu. Banyak caranya gitu. Nah, ini saya baru nemu tadi ketika orang minum propolis itu dia sampai 2 hari itu, jadi ketika hari kedua dia mengeluarkan ada cairan kuning di, mohon maaf, di anusnya. Nah, saya tanya, kenapa? Ini kenapa kok bisa? Ternyata memang dia lagi sedang kondisinya drop dan punya ada riwayat juga penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Nah, makanya saya juga sudah coba follow up, ini apa sih yang terjadi? Kok bisa sampai keluar kuning nih? Maksudnya bisa apa? Itu bukan dari sisi warnanya pun itu bukan pup atau bukan apa, itu beda. Cairan ya, Pak. Cairan gitu, model cairan itu. Cuma saya belum tahu persis tuh apa yang terjadi itu ketika. Jadi memang sangat banget ketika minum propolis ini, kalau misalkan ibu atau nanti mendapatkan konsumen dia untuk membantu penyembuhan mungkin diabetes kah atau asam urat, ibu perlu tahu nih, harus kontrol juga ketika sebelum minum si propolis sama sesudah minum propolis tuh. Biasanya itu 3-4 hari angkanya bisa berubah itu. 3-4 hari biasanya berubah. Itu nanti bisa dites lagi. Jadi seperti itu Bu Evi. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak jawabannya Yap, Pak. Ya Bu Evi. Nanti Waalaikumsalam. Kalau misalkan nanti Bu Evi ada yang mau ditanyakan kembali atau masih kurang puas, boleh WA saya aja. Boleh. Iya. Terima kasih Silahkan. Pak Bulani. Terima kasih Bulani. Iya, makasih Mbak Evi. Sama-sama. Jadi Nenek bisa diterusin lagi ya Pak minum Boleh ya Pak sekali, ya. boleh. Oke, ini ada yang sudah raise hand lagi. Ada dari Jambi, Mbak Wahyu. Silakan Mbak Wahyu. Ya, makasih Mbak Lani. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Iya Pak, mau nanya nih, propolis kalau untuk mata gimana ya Pak caranya? Ya. Terus ya untuk mata itu yang sudah umurnya sekitar 80-an, dia matanya beraik. Dulu pernah operasi katarak, terus sekarang itu rabun gitu loh. Terus sekarang matanya itu mengeluarkan ini basah itu. Terus ini Pak, kalau kita minum propolis sebelum tidur, biasanya itu tidurnya jadi enak Pak, sampai lupa bangun. Sampai lupa bangun malam. Jadi sekarang saya kalau mau tidur malam nggak minum propolis, karena ini keenakan tidur. Sudah ini bangun tidur aja. Bablas ya Pak. Iya, biasanya kalau nggak minum propolis itu kan 2 jam sekali bangun gitu kan, nggak sampai keenaan berjam-jam gitu, nggak kayak gitu nah. Lah setelah minum propolis ternyata sampai ini subuh kadang baru bangun. Keenakan Pak, itu Pak yang saya tanyain. Ya banyak. Nah ini dia banyak juga nih terkait mata ya. Jadi cara penggunaannya. Kalau dari kita itu menyarankannya tidak diteteskan langsung ya. Jadi si propolis tersebut ini kalau dari kita tidak menyarankan ditetesin langsung ke mata. Harus menggunakan aplikasikan air gitu. Jadi air 50 mili diteteskan 3 tetes saja. Jadi air 50 mili diteteskan 3 tetes propolis, kemudian diaduk sampai rata, kemudian baru ditetesin. Itu ditetesin atau dibuat cuci muka. Dirimbang gitu apa ya? Apa Bu? Gimana? Bukan dirimbang gitu ya Pak? Bukan, emang tetesin aja ya? Ya, jadi ditetesin aja atau dibasuh matanya dengan air tersebut. Itu intinya
jangan diteteskan langsung seperti itu. Ya Pak, takut. Saya aja mau mencoba takut Pak. Katanya pedih gitu nah. Pedih banget. Memang kalau dari kita tidak enak. Kalau dari kita tidak menyarankan. Cuma kalau misalkan ada yang maksudnya yang untuk memakai langsung diteteskan asal dia kuat, kemudian ada yang pernah nggak di sini? Pernah. Ibu siapa? Kakak, tapi beliau cowok Pak. Gimana tuh? Memang pedih banget tapi enteng gitu. Beliau kan dulu pernah kecelakaan tuh, jadi mau aku potong nih. Ya, boleh Bu, nggak apa-apa. Jadi pernah kecelakaan dulu, gitu kan. Efek dari kecelakaan itu kan merah tuh Pak, merah gitu kan. Beliau sebelum tak kasih propolis pas main ke rumah itu matanya suka sering pedih, jadi bawaannya pingin tidur apa ngantuk apa. Nah, ditetesin pakai air. Kayaknya ya enakan, cuman kayak kurang puas gitu, beliau tetesin. Ya Allah, kasihan. Pedih banget itu, tapi alhamdulillah enteng katanya Pak. Saya bawain air ya. Alhamdulillah. Enteng sih katanya. Jadi ya itu dia, karena balik lagi sih Bu, ketika meneteskan itu kan biasanya orang tersebut kan konsultasikan ke dokter mata juga Bu ya. Biasanya. Ya itu harus benar-benar kita tahu juga gitu, karena kan mungkin yang tadi kalau misalkan ada yang pernah operasi kemudian ada punya penyakit katarak, saya pernah nemuin juga Bu, jadi sebelum operasi itu dia pakai propolis, jadi dia paksakan gimana caranya si propolis ini diteteskan langsung gitu, padahal saya tidak menyarankan dia meneteskan langsung gitu, cuma dia karena dia yakin ini bahwa si Asia Pro ini bikin sembuh nih, buat gue sembuh nih, bahasa gitu nih. Niatnya dia, kemudian dia yakin, dia mencoba, itu selama 7 hari berturut-turut dia teteskan, malah tidak jadi operasi katarak Bu. Jadi matanya jadi luar biasa. Jadi ada mitra, ada orang Gresik, orang Jawa, dia bilang, Mas saya sudah nggak sanggup nih, bahasa begitu ya. Saya udah nggak sanggup nih, saya pokoknya harus sembuh. Dia tekadnya kuat ya, tekad buat dia sembuhnya, niatnya, yakinnya. Ketika saya bilang, Ibu jangan ditetesin langsung, harus ada pengaplikasian dengan air atau yang lain-lainnya. Enggak Mas, saya yakin benar-benar yakin. Pokoknya dari hati dia yakin, dia diteteskan selama 7 hari. Saya tanya lagi tuh hari keempat, Bu gimana? Masih saya coba Mas, sampai 7 hari Mas. Sampai sebelum saya pengen operasi, saya coba terus. Bener Bu, sebelum dia mau operasi, itu kataraknya katanya keluar atau gimana, saya kurang paham deh. Dia bilang, mata saya udah enak Mas. Saya jadi nggak pusing, kemudian operasinya juga. Dokter juga kaget gitu. Dokter kaget, loh kok bisa nih Ibu, padahal ini udah harus dioperasi gitu, kenapa bisa? Cuma dia bilang sama dokternya, ini dok saya pakai ini. Malah dokternya pengen jadi mitra Bu. Iya, ada beberapa orang seperti itu gitu. Jadi kayak Red Coffee juga pernah ada yang si mitra ini dokter. Banyak Bu, jadi mitra kita ini yang saya temuin ternyata banyak juga dokter, banyak juga profesor yang ahli di bidangnya gitu. Ini beberapa kali sharing sama ya mitra-mitra tersebut yang dokter nih, dan mereka seneng gitu karena memang produk-produk kita ini manfaatnya ya luar biasa gitu. Bilang gitu, seperti itu Bu. Masya Allah, luar biasa ya Pak Fahri ya. Jadi terbaiknya sarannya ditambah dengan air ya Pak, saran terbaiknya ya. Iya, saran terbaiknya dengan air gitu. Kalau memang balik lagi sih ke orangnya, kalau misalkan dia yakinnya, ya pokoknya yakinnya udah lillahi ta'ala aja deh, pokoknya lillahi ta'ala, kalau dia yakin pengen sembuh ya insya Allah Bu. Insya Allah. Amin. Siap. Ini ada yang kayak lagi di jalan nih. Kita lihat dulu deh siapa ya. Hiburan dulu ya. Wah, lagi di jalan nih Mak Ita nih. Oke, Mak Ita. Lanjut Mak Ita. Mak Ita, Bu Yeni juga sama di jalan. Iya, lagi di jalan. Oke. Nah, tadi ada yang raise hand lagi. Tadi Mbak Iis ya raise hand ya. Kita
Kasih. Habis ini, ada Mbak Yeni juga raise hand. Bentar ya, ada Kak Ita juga. Wah, ngantri nih Pak. Bentar ya, Mbak Iis dulu ya. Siap, Silakan Bu. Mbak Iis. Ya, terima kasih Bu Lani. Assalamualaikum Pak Fahri, Bu Lani, Ibu Lilis semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Mau tanya nih Pak Fahri. Ya, Bu. Gimana, Bu? Ibuku kan konsumsi ya dari saya semenjak bergabung di Armia Dairy, alhamdulillah konsumsinya sudah ASIHA Pro. Tapi sampai saat ini ya beliau kalau mohon maaf kalau buang air besar lakukan Pak. Tapi sih saya bilang mah insya Allah aman, yang penting penyakitnya sehat kan, saya bilang gitu kan, nggak usah takut saya bilang gitu. Ya mungkin dari efek sakit mama kan, memang orang tua saya ini emahnya udah akut, terus juga sering pusing, udah banyak keluhan deh pokoknya, akuran juga gitu kan. Nah setiap dia konsumsi ya pastinya memang asal buang air suka berminyak gitu Pak. Nah itu satu. Nah saya mau tanya lagi Pak nih, luar biasanya ASIHA Pro itu ada apa ya? Perbedaan lagi nih, kebanyakan orang minum propolis lain. Yang pertama dikasih mama saya nih, enak nih, besok kan balik lagi. Kan mama saya bilang, beli, jangan minta mulu sama aku, gitu ya. Enggak, memang berapa belinya? 300.000 tuh sama Iis sana, kata dia gitu kan. Enggak, kemahalan, aku beli yang di apotek aja, 150.000. Ya udah, nggak apa-apa. Ayah beli tuh, Pak. Tapi dia beli udah 1 botol, kata dia, kok kenapa propolis yang empok pakai, kan manggil mama-mamaku empok ya. Empok pakai kenapa langsung baik, sedangkan sudah 1 botol nggak baik-baik. Nah itu ada apanya tuh dengan propolis ASIHA kita ya? Pokoknya hampir rata-rata pakai ASIHA kita pasti semua cocok. Alhamdulillah. Itu Pak Fahri. Alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Iis. Luar biasa nih Bu Iis nih, kan main. Memang pertama tadi yang tanyakan saat minum ini umur berapa Bu ininya ibunya? Mamaku 63. Ada ini nggak Bu, penyakit lain Bu? Dia itu selain pengapuran, emah, lambung, itu aja sih. Nah, memang ke badan enak sih. Ke badannya pokoknya enak, nggak ada pokoknya keluarnya itu aja. Kalau buang air suka berminyak gitu, karena apa? Itu gitu. Minumnya yang saya sarankan nggak Bu, sesudah bangun tidur atau sebelum bangun tidur? Oh tidak, aku lupa mengasih tahu ya. Jadi setelah dia nenek-nenek makan. Saya Pak, pokoknya saya ingat dia ada. Pokoknya ada di meja langsung diminum gitu Bu ya. Memang kalau untuk usia-usia tersebut ya itu Bu, maksudnya sebenarnya tidak apa-apa itu, tidak jadi masalah itu kalau misalkan ada minyaknya atau bagaimana. Minyak itu biasanya menandakan dari kolesterol biasanya Bu. Ya mungkin kali ya. Dari kolesterol biasanya minyak ya kolesterol kan itu balik lagi, ada yang jahat, ada yang baik ya. Nah mungkin itu dia ketika konsumsi tersebut si ASIHA Pro ini langsung itu tadi saya bilang, jadi memang ada beberapa kolesterol ini yang langsung disikat nih, disikat atau dihajar langsung ke ininya, ke darahnya itu supaya mengalir gitu. Jadi ketika berhadapan ibarat kata perang nih antara si ASIHA Pro dengan si kolesterol jahat tersebut. Nah, si kolesterol jahat tersebut ini kalau dikatakan kata dokter etik ini kalau dibayangin sudah kalah pasti akan dikeluarkan oleh si si tubuh nih dari itu BAB tersebut gitu. Sebenarnya tidak jadi masalah itu. Tidak jadi masalah. Nah, yang tadi Ibu jelasin juga tanya nih, kenapa sih yang pembedanya punya kita sama yang di pasaran itu? Karena kita menggunakan teknologi nanoteknologi tersebut gitu. Jadi nano itu sama mikro beda ya. Jadi nano itu partikel yang paling terkecilnya. Jadi diolah itu supaya lebih cepat khasiatnya, lebih cepat manfaatnya bekerja seperti itu. Makanya kenapa pembedanya itu dia. Gampang sekali sebenarnya menjual propolis itu punya kita dibandingkan dengan produk yang lain. Gitu. Tadi dengan satu cara, yang pertama itu dari teknologinya, kemudian
Ibu bisa mengambil kalau misalkan lagi presentasi ini, ambil 2 gelas air putih, kemudian Ibu bandingkan gelas yang tetesan ASIHA Pro sama yang si produk lain. Nanti dilihat apakah lihat nih di atasnya di permukaan air itu apakah ada minyak ya, itu tadi minyaknya. Nah, itu bisa di situ untuk membandingkan. Biasanya orang lebih cepat percaya seperti itu. Jadi memang pembuktiannya seperti itu. Iya, begitu Bu Iis. Iya, Pak Fahri, terima kasih. Siap, Bu Iis, makasih banyak nih, mantap. Salam buat orang tua, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Justru kalau ada yang keluar justru bagus ya, Pak. Jadi Justru bagus. Dibersihin gitu. Benar. Dibersihin. Benar sekali, betul sekali. Karena memang saat kita buang air besar itu kan proses dalam tubuh ini kan pasti kan bekerja nih. Bekerja pasti kan ada sesuatu yang mengeluarkan gitu. Iya, betul. Biasanya kalau banyak penyakitnya kadang BAB-nya warna hitam. Atau tadi yang disebutkan bisa ada minyak. Nah, minyak itu dari kolesterol biasanya, Bu. Kebanyakan. Oke. Nah, Pak, ada lagi nih yang raise hand nih. Ada Kak Ita. Mana Kak Ita? Kak Ita. Sebentar, saya cari deh. Kak Ita dari Bukit Tinggi. Nah, Assalamualaikum. Nanti Bu Yeni habis ini ya. Ya, silakan Kak Ita. Halo, Assalamualaikum. Ya. Yani dulu deh, Yani di jalan takut sinyalnya nggak ada lagi nih. Oh iya, boleh. Siap. Kak Ita sebentar ya Kak Ita ya. Keren Bu Yani sambil nyetir, hati-hati. Ya, makanya ini tuh. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Ya, Pak, saya dari Jambi, Pak. Ya. Gini Pak, memang beberapa kali mencoba propolis untuk teman-teman mitra ini, beberapa pasiennya yang lansia kayaknya memang mereka merasakan pusing gitu atau gejala reaksi-reaksi lain ya setelah propolis gitu kan. Maka apakah memang untuk lansia begitu ya Pak? Ada beberapa sih, nggak semua gitu ya. Kemudian kalau itu pertanyaan pertama, yang kedua apakah propolis kita ini bisa untuk mata minus karena saya pingin saya bukan mata pencarian ya Pak, tapi biar negatif jadi sehat gitu ya Pak. Kemudian apakah propolis kita ini tidak mengandung zat lilin ya Pak, karena ini juga menjadi penguat kami pada saat presentasi promosi nanti pada saat dicoba di air gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Terima kasih Pak Fahri. Ya Bu Yeni, terima kasih banyak. Hati-hati Bu di jalan. Lagi nyetir tuh. Hati-hati di jalan. Ya tadi saya bilang karena memang gini Bu, untuk lansia tersendiri itu memang kan banyak ininya Bu ya, entah mungkin ada penyakit apa gitu. Jadi memang si propolis tersebut ini memang bekerjanya lebih cepat ketika kita kondisi badan ini lagi drop gitu. Ketika kondisi kita badan lagi drop, si propolis ini memang lebih cepat itu untuk bereaksinya. Dan untuk kenapa untuk lansia ini banyak terjadi reaksi-reaksi tersebut. Nah mungkin balik lagi ke lansia tersebut, apakah si lansia tersebut ini apakah penyakitnya banyak atau bagaimana? Biasanya kalau orang-orang yang lansia yang sering olahraga ya dari sering mudanya ini, biasanya mereka tidak ada reaksi apa-apa gitu. Karena memang proses dalam tubuhnya dia ini sudah lebih kuat. Mungkin kalau ketika si lansia tersebut ini lagi kondisinya mungkin kurang sehat atau kurang enak badan atau masuk angin gitu. Nah, itu bisa lebih cepat langsung bereaksi seperti itu kalau untuk lansianya ya. Nah, kalau untuk yang tadi Ibu bilang kalau untuk yang kedua tadi kalau misalkan si propolisnya ini kandungan lilin ya. Kalau tadi saya bilang tadi cara membedakannya itu tadi saya bilang ambil 2 gelas kemudian diteteskan, satu untuk yang ASIHA Pro, satu untuk yang produk lain. Nah, cara pembedaannya di atas permukaan ini apakah masih ada minyaknya atau tidak gitu.
gitu. Jadi pembedaannya seperti itu. Jadi untuk mengetes supaya orang percaya dan tidaknya, satu itu kalau berdasarkan lilin biasanya airnya lebih keruh, Bu. Biasanya airnya lebih keruh. Nah, itu kemudian di atas permukaannya minyaknya itu terlihat jelas sekali. Itu dua ciri tersebut itu yang menandakan ya ada kandungan lilin dan wax-nya itu. Gitu. Jadi permurniannya itu masih kurang gitu, masih cukup jauh gitu. Nah, makanya kenapa kita harus menggunakan teknologi nanoteknologi itu supaya si kandungan lilin, alkohol, terus wax-nya itu semua dimurnikan semua gitu supaya tidak ada gitu. Makanya ketika kita meneteskan si propolis, pasti kan dia lebih cepat menyatu dengan air gitu. Tanpa harus mengaduknya pun juga kita tidak perlu mengaduk sebenarnya. Seperti itu Bu Yeni. Mata Tadi minus, ada, nah oke, untuk mata minus tadi sudah dijelaskan memang untuk si propolis tersebut kalau misalkan diteteskan ke mata, yang kita sarankan di kantor pusat itu dengan menggunakan pengaplikasikan pakai air, Bu. Jadi kalau untuk mengurangi mata minus itu balik lagi ke kita sih Bu sebenarnya. Mata minus ini banyak cara supaya jadi ketika ini kan prosesnya kan ada di luar tubuh ya, ada di luar bagian tubuh. Nah, bagaimana si orang tersebutnya ini memakan makanan yang mengandung vitamin C tinggi, itu mungkin bisa dibantu dengan sayur-sayurannya. Nah, dari pengaplikasian ASIHA Pro ini kan prosesnya dari luar. Nah, untuk caranya itu yang tadi saya bilang hampir sama dengan yang lainnya kayak katarak atau mata minus itu bisa saja, Bu. air Gitu. ya. Jadi harus mengaplikasikan dengan air. Tapi kalau misalkan ibu sudah nggak tahan nih, misalkan mau pengen benar-benar yakin, pengen cepet sembuh, silahkan. Itu Bismillah ya, mudah-mudahan gitu. Karena memang balik lagi Bu, kalau misalkan kita yakin lah, kalau kita yakin, insya Allah sembuh. Insya Allah kita berkurang gitu matanya, atau bisa menambahkan tadi bisa normal kembali, bisa jadi. Yang tadi saya jelaskan juga kan, yang tadi ada orang yang katarak itu sampai bilang sembuh mas, benar-benar sembuh. Nah, saya juga kaget juga gitu, kok wah bisa banget nih. Nah, itu dia karena ilmu yakinnya dia gitu, ilmu yakin lillahi ta'alanya dia udah semua kan karena yakin gitu Bu Yeni. Ya, gitu terima Bu. kasih. Siap Bu Yeni, sama-sama. Oke, makasih Mbak Yeni, hati-hati nyetirnya. Nah, Pak Fahri, kita ke Bukit Tinggi. Pak Fahri dari Jambi ke Bukit Tinggi ada Kak Rita, Bu Nil Febrita. Silahkan Kak Rita. Ya, makasih Mbak Lani. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Bu Rita ya. Ya, saya mau nanya ini Pak Fahri. Ya Bu. Teman saya, dia diabetes. Yes. Awalnya punya bisul di paha. Yes. Kecil. Ternyata pas diperiksa ke dokter, itu harus dioperasi. Dan operasinya itu banyak yang diangkat, Pak. Jadi akhirnya lukanya sebesar tapak tangan gini. Luka ke dalamnya. Lebarnya sebegini, dalamnya itu hampir 4 tulang. Itu jadi mau katatak ngomong titik pun. Maka dengan propolis kita bisa coba bantu beliau untuk menyembuhkan atau apa caranya Pak Fahri? Apakah harus dicampur sama air atau langsung diteteskan itu aja gitu? Yes. Oke. Siap. Udah Bu? Ya, makasih Pak. Siap. Makasih Bu Rita atas pertanyaannya. Tadi saya sebutkan, tadi memang kan propolis kita ini memang saya bilang istimewa sekali nih. Apalagi yang terjadi akibat luka ya. Itu kan termasuknya luka Bu ya. Saya pribadi, pengalaman pribadi saya punya orang tua saya punya penyakit tumor payudara. Nah, ketika
ketika si payudaranya ini diangkat, otomatis kan ada luka, Bu ya. Ada luka yang pasti cukup besar sekali gitu ya. Cukup besar sekali. Nah, ketika si produk si Asia Pro ini launching, ini setelah pas banget nih ada produk launching si Asia Pro, saya konsultasi ke dokter nih, ke dokter sarafnya. Saya konsultasikan ke dokter saraf, dok, apakah boleh ini saya menggunakan ini selain dari resep dokter nih? Kan biasanya ada salep ya, ada salep khusus buat setelah operasi biasanya tuh untuk pengeringan tersebut kan. Nah kemudian dokter bilang, Mas, ini propolis bagus sekali, Mas. Tuh. Jadi dokter saraf yang ada di rumah sakit yang Jakarta Barat itu, dia menyatakan memang, Mas, ini sangat baik sekali. Ketika dokter bilang baik sekali, ditambah saya yakin, saya langsung bilang, dok, oke, saya yakin, saya bisa luka ini akan lebih cepat kering ya, gitu. Saya langsung coba tuh ke orang tua saya nih. Saya coba, kan ada salep juga. Nah, cara penggunaannya itu, salep itu jangan dibarengin. Jadi ketika mungkin pagi dikasih salep dari dokter. Nah setelah dari salep sudah mulai habis nih, udah mulai meresap, saya langsung campurkan tuh si Asia Pro itu. Saya langsung teteskan. Itu sebagaimana tetesan itu full. Kalau misalkan lukanya segini itu kurang lebih itu sekitar 7-10 tetes tuh. Saya netesin hampir 10 tetes tuh. Saya teteskan hampir 10 tetes. Saya selama 3 hari setengah itu saya teteskan itu. Alhamdulillah Bu, lebih cepat keringnya. Itu. Jadi selain ada salep dari si dokter, saya kasih si Asia Pro juga. Nah mungkin kasusnya ini sama seperti Bu Rita nih. Itu sangat dibolehkan sekali Bu. Sangat dibolehkan sekali. Apalagi yang banyak juga teman kita di sini juga ada rekan kita orang tuanya kena diabetes basah ya. Dia basah ketika diteteskan si Asia Pro ini ada juga yang sembuh alhamdulillah. Jadi mulai kering tuh. Kan tidak boleh kalau misalkan basah ini biasanya kan cukup lama ya Bu untuk keringnya tersebut. Tapi dengan menggunakan si Asia Pro ini justru lebih cepat sekali dan dokter pun juga sampai kaget gitu kita, oh ini kok cepat kering sekali, apa sih habis menggunakan apa nih selain dari salep gitu. Makanya saya anjurkan itu tidak jadi masalah Bu, justru bagus sekali Bu kalau misalkan seperti itu gitu Bu, karena memang itu pribadi saya ngalamin ya, saya ngalamin sendiri ke orang tua saya, itu saya lihat, saya cek, saya pantau, oh ternyata sangat cepat sekali apa untuk proses penyembuhan luka sesudah operasi ya, itu dia. Perih nggak tuh Pak Fahri? Perih kali. Dibilang perih Bu. Dibilang perih sekali. Memang apalagi sampai terlihat tulang ya, yang Ibu bilang ya. Itu memang perih sekali. Ketika saya tanya gimana rasanya, wah perih kayak panas gitu rasanya. Iya. Panas cuma sesaat aja Bu. Udah terasa perihnya, itu nggak lama, sekitar 10 menit ya, kurang lebih 10 menitan ya, itu udah normal lagi, udah biasa lagi, seperti itu. Ya deh, nah dia takutnya takut kalau propolis kita ini nggak ini Pak, jadi ragu dia gitu. Itu dia. Jadi, cobalah kita tanyain lagi sama kebetulan hari ini Asia Pro yang dibahas. Jadi pas pertanyaannya gitu. Ya, itu dibolehkan sekali Bu, silahkan Bu. Justru bagus banget Bu. Saya kenapa ngomong seperti ini? Ya karena ini saya yang rasakan gitu. Saya rasakan pribadi ke orang tua saya gitu. Saya coba, saya yakin, ya udah Bismillah, alhamdulillah kering gitu dengan cepat seperti itu Bu. Ya, Bismillah Kak Ita ya. Kemarin ya temen yang di Padang Kak Ita ya? Yang di Padang temennya ya? Iya, yang di Padang. Insya Allah juga kalau saya searching ya Pak Fahri ya di Google kan juga banyak ya literatur tentang propolis. Memang salah satunya memang digunakan untuk penyembuhan luka. Itu sejak zaman dulu gitu literaturnya. Ya, betul sekali. Ya. Makasih Pak Fahri, Mbak Lani. Ya sama-sama. Insya Allah bisa segera pulih temennya ya Kak Ita ya. Amin ya rabbal alamin.
Oke, Pak Fahri, ini izin dulu ada yang nanya di chat. Beliaunya lagi ngajar les, jadi nggak bisa open video, cuma menitip pertanyaan. Ya, gimana tuh Bu? Bu Salmiati dari Bekasi nanya, kenapa ketika mengaduk propolis di air tidak boleh pakai sendok logam? Kandungan apa yang hilang pada saat itu? Kayaknya salah ini nih, salah komunikasi nih. Harusnya untuk ini sebenarnya khusus si daily strum, Bu. Kalau propolis sendiri tidak ada anjuran tidak boleh menggunakan sendok logam atau bagaimana, tidak ada, sebenarnya bebas. Kalau untuk ASIHA Pro ya, kalau misalkan untuk daily strum itu iya harus gitu. menggunakan sendok plastik gitu. Kita Nanti DS kan minggu depan ya Pak ya, nah, itu bahasannya ya. Siap. Biar satu produk jadi tuntas gitu Pak, teman-teman dapat pemahamannya banyak gitu. Boleh izin Pak Fahri ya, minta waktunya ya. Boleh, insya Allah. Oke, jadi nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk ASIHA Pro tidak jadi masalah. Oke, ini ada lagi yang angkat tangan, Bu Ai, boleh tolong dibuka Bu Ai videonya? Silakan. Nah, ya. Saya hadirkan Bu Sugiyarti dari Tegal. Assalamualaikum Bu Lani. Waalaikumsalam. Monggo silakan langsung Bu Ai. Ya, Pak Fahri, Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar penjelasan Pak Fahri nih. Memang saya sendiri yang mengkonsumsi propolis, selama ini pakai 3M kan harus konsumsi dulu ya. Saya sudah benar-benar yakin. Makanya saya pakai sendiri, sudah cukup yakin lah ya. Kemudian kemarin saya punya problem nih. Ada konsumen ke saya, dia posisinya lagi sakit gigi dan udah membengkak. Saya tanya, udah berapa hari Mbak? Udah 3 hari Bu, ini mau berobat ke dokter giginya tutup gitu. Sudah saya, ya udah nanti saya pantau ya Mbak. Kalau menurut Pak Fahri kan untuk pengobatan 7 kali ya, 7 tetes ya. Yes. Nah, tapi saya karena belum pernah mendengar itu pengobatannya 7 kali ya, 7 tetes. Itu saya memberikannya 2 jam sekali, Pak. 2 jam sekali ditetesin, langsung di giginya. Satu tetes. Satu tetes, tapi 2 jam sekali. Tapi ternyata sembuh loh, saya pantau. Gimana Mbak? Sudah membaik Mbak, nggak sakit. Udah 2 jam sekali tak pantau lagi. Gimana? Sudah baik Bu, akhirnya sampai sembuh, nggak jadi ke dokter. Alhamdulillah. Iya. Itu makanya saya tanya, itu benar apa enggak? Nanti kalau pas ada konsumen lagi kan saya nggak seperti itu, barangkali salah. Ya. Barangkali salah. Ya, makasih Bu Arti ya, Bu Sugiyarti. Untuk seperti itu tidak apa-apa Bu. Kalau misalkan Ibu kemarin sudah terlanjur seperti itu tidak jadi masalah gitu. Sama aja sih Ibu kata. Sebenarnya gini loh Bu, si ASIHA Pro ini, ketika saya juga sharing dengan dokter etik, untuk ASIHA Pro ini sebenarnya mau dikasih berapapun tidak jadi masalah. Tidak ada efek yang terbukti itu membahayakan, tidak ada. Iya. Cuma alangkah baiknya ada aturan-aturannya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan Bu Sugiyarti sudah mencoba seperti itu dan ternyata sembuh, tidak apa-apa. Jadi Ibu tahu juga nih, oh ternyata ketika sedang sakit gigi ini Ibu terapkan seperti itu, terapkan aja seterusnya, nggak apa-apa. Tidak jadi masalah, itu tidak jadi masalah karena Ibu yang lebih tahu nih kondisi si konsumen ini. Ternyata untuk khasiatnya itu Ibu terapkan diterapkan seperti itu nih untuk gigi ya, untuk gigi. Kalau saya justru belum ketemu nih Bu, belum ketemu mitra yang konfirmasi ke saya sakit gigi nih. Ini baru Bu Sugiyarti nih, Mungkin saya bisa masukkan saran dari Bu Sugiyarti nantinya justru bisa diterapkan seperti itu.
Gitu. Kalau misalkan mau diterapkan seperti itu, silahkan Bu, monggo gitu. Tidak jadi masalah. Iya, kalau saya pikir karena lukanya sudah membengkak ya, jadi saya pikir perlu 2 jam sekali. Saya pikir gitu. Soalnya di suami saya pernah jatuh sampai berdarah, Pak. Sampai lukanya di paha itu berdarah sekali. Saya tetesi 2 jam sekali. Saya kasih propolis, ternyata sembuh. 1 minggu persis udah nggak ada lukanya. Makanya kalau yang seperti itu saya anggap berat ya, Pak. Saya kasih 2 jam sekali. Yes. Ya nggak apa-apa Bu. Maksudnya Ibu tahu nih, maksudnya untuk seperti itu dengan kondisi luka seperti itu, Ibu yakin bahwasannya dengan meneteskan 2 jam sekali ini, Ibu tes ternyata Ibu yakin, oh ternyata bener nih, ternyata bener, nggak apa-apa, silahkan. Seperti itu. Kalau misalkan Ibu untuk yang sakit gigi atau mungkin Ibu punya konsumen yang luka lagi gitu. Cuma kalau balik lagi kalau kita menyarankannya seperti itu tadi. Karena itu kan menyarankan konsep secara keseluruhan ya. Untuk secara keseluruhan seperti apa gitu. Kalau misalkan ada kasus yang seperti itu yang dialami Bu Sugiyarti, misalkan 2 jam sekali ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Tidak ada efek sama sekali kok gitu. Ya, Seperti selama ini kan saya konsumsi propolis untuk keseluruhan anak-anak saya juga pakai semuanya untuk kesehatan. Cucu paling untuk obat luar. Kalau misalnya gatal-gatal, saya belum berani meminumkan untuk anak-anak, Pak. Ya itu saja. Yes. Alhamdulillah. Jadi P3K ya Bu, mau jatuh. Mau diminum, semuanya insya Allah. Iya Bu Lani. Oke, makasih Bu Ai ya. Terima kasih Pak Mari, Bu Lani. Ya, alhamdulillah. Jadi itu juga sakit gigi Pak. Suami saya Pak sakit gigi, ditetes sembuh. Langsung tetes ke yang sakitnya. Yang sakitnya ya, iya. Dan testimoni juga nih Pak Fahri nih. Pak Arief kan tadinya kan ini Pak punya apa tuh trigliserida ya, kan tinggi, darah trigliserida tinggi. Tadi kan minum obat pengencer darah, minum obat pengencer darah. Nah alhamdulillah terus makan juga harus jaga ya, nggak bisa makan yang santan-santan sering-sering itu nggak bisa, makan gorengan yang beli sering-sering itu nggak bisa gitu. Nah alhamdulillah nih dari konsumsi ini rutin, alhamdulillah kadarnya terjaga. Alhamdulillah. Terus makan juga nggak terlalu diatur banget gitu ya. Yes. Ya, jadi ya alhamdulillah ini ketimbang beli obat itu kan pertama kimia, kedua mahal ya buat pengencer darah. Sebulan. Lumayan, Bu. Iya, lumayan. Lumayan gitu. Alhamdulillah. Pak Fahri ada lagi yang raise hand nih Pak Fahri ya. Kita hadirkan Pak Fahri ya. Boleh. Oke, ada Ibu Yuyun dari Tegal. Assalamualaikum Bu Yuyun, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lani, Mas Fahri yang telah Bu Yuyun pada diri saya. Saya ingin menanyakan yang pertama, tadi kan Mas Fahri menyampaikan kalau propolis bisa dicampur dengan air-air yang lain kayak gitu ya, misalkan air kelapa, air susu, gitu ya, air teh. Kalau dengan kopi gimana? Bisa apa tidak yang pertama? Bisa. Bisa ya. Bisa Bu. Soalnya kan kalau obat pakai kopi, ada kopinya kan nggak bisa ya. Iya, itu kan obat Bu. Oh begitu ya, terima kasih. Yang kedua, itu saya punya adik, kebetulan kemarin baru jatuh kepleset, kemudian kesiram air panas. Kan itunya melepuh ya kulitnya. Yes. Nah bagaimana caranya, saya minta pengarahan, cara pengobatannya menggunakan propolis itu Mas Fahri. Terima kasih. Oke, siap Ibu. Tadi saya jawab, bisa nggak minum propolis pakai kopi? Bisa Bu. Minum propolis pakai durian? Bisa Bu. Bisa. Lebih enak ya Pak. selama orang tersebut
mau minum propolis itu silahkan aja. Tidak jadi masalah itu ketika minum kopi. Memang kalau kopi dengan obat memang kan untuk reaksinya berbeda itu dia. Pastikan ada kontra dan kontranya kopi sama obat itu pasti beda. Ini kan bukan obat kimia ya Bu ya. Iya. Ini hanya ya minum konsumsi herbal ya otomatis itu bisa semuanya. Ibu mau minum pakai apa, mau dicampurin ke sayuran pun bisa. Iya, silahkan aja. Nah, untuk tadi luka bakar, kalau misalkan Ibu cek di sosmed kita kemarin terakhir kita ada testimoni tuh. Jadi testimoni yang kena tadi air panas juga sama. Dia menerapkannya sehari itu 3 kali dia. Jadi pokoknya ke yang lukanya itu, misalkan di lukanya itu ada, misalkan titiknya ada 5 nih. Jadi setiap titik itu ditetesin. Jadi totalnya ada 5. Jadi pagi ditetesin, siang ditetesin, sama malam ditetesin. Gitu. Berarti tanpa dicampur air ya? Nggak usah dicampur air. Gitu ya. Dia langsung aja. Gitu. Kalau untuk luka itu semuanya harus diteteskan langsung gitu. Jangan dicampurkan air, kecuali kalau misalkan kita pengen di mata ya. Kalau di mata itu harus dicampurkan dengan air gitu. Kalau untuk luka wajibnya itu langsung ditetesin gitu. Karena propolis ini lebih cepat menyerap ke dalam tubuh gitu Bu. Apalagi kalau ada luka itu dia langsung mengunci tuh, saraf-sarafnya akan terbentuk lagi yang baru gitu. Jadi meregenerasi kulit ya. Seperti itu Bu Yuyun. Iya, terima kasih Mas Fahri. Siap Bu Yuyun, sama-sama. Ya, makasih Bu Yuyun. Pak Fahri, nambah nih, ada yang mau nanya lagi tadi. Nah, boleh nggak nanya lagi? Boleh nggak Pak Fahri? Las Bu. Las ya, oke. Ya, las. Mbak Evi, nah terakhir tuh bonus, silahkan. Las, yes. Udah mau asar ya? Iya, maaf Pak. Ya Allah, terima kasih banyak. Jadi ketinggalan ini titipan. Sebenarnya untuk propolis itu untuk pengobatan apa namanya ginjal ya. Kan ada tuh kasus adik teman saya gitu. Karena beliau tidak yakin ya, maksudnya nggak berani kalau saran dari dokter itu sebaiknya gimana ya Pak? Saya kan ingin menyarankan seperti itu. Kalau kakaknya sih, iya kalau adik saya mau nggak apa-apa gitu. Bahkan saya tantangin, saya kasih gratis deh gitu. Nggak mau juga? Katanya adiknya tetap belum berani. Padahal maksudnya gini loh, propolis itu kan bagus untuk imun gitu loh. Ketika beliau ngedrop gitu, kalau dikasih kan pasti insya Allah kan beliau kuat gitu loh. Maksudnya dari situ mungkin lama-lama akan terkikis penyakitnya seperti itu Pak. Dan satu lagi penyakit batuk menahun itu boleh kan pakai propolis atau sebaiknya red coffee seperti itu. Iya, untuk yang tadi itu Pak, apa namanya batu ginjal, maksud ginjal itu pernah saya sarankan kan red coffee ya. Tapi ternyata ada detoxnya kan, mungkin dari situ awalnya nggak mau kali ya, terus sarankan ke Asia Pro itu. Ya. Terima kasih, itu saja sih Pak bonusnya. Siap Bu Evi, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan itu balik lagi, kita cara untuk meyakinkan si konsumen itu mungkin kalau misalkan Ibu punya data testimoni mengenai penyakit-penyakit tersebut bisa membantu menyembuhkan ini, menyembuhkan itu bisa disarankan mungkin Bu. Memang kalau udah nggak yakin itu kita paksakan juga percuma Bu. Iya benar. Kita juga nggak bakal bisa masuk gitu. Gitu. Mungkin dengan caranya perlahan kita kasih tahu nih testimoni misalkan ini bisa menyembuhkan. Ada bisa membantu menyembuhkan penyakit mungkin paru-paru, kemudian ada batu ginjal. Nih seperti ini loh, nih banyak testimoninya. Itu mungkin secara perlahan kan membangun mindset si orang tersebut ini supaya yakin gitu. Kalau misalkan kita ujuk-ujuk langsung datang, ujuk-ujuk pasti untuk menawarkan pasti ditolak terus Bu, pasti karena ya udah. Karena orang itu sudah tidak yakin. Gitu. Kalau udah tidak yakin, udah. Kalau saya mending nggak usah gitu Bu. Kecuali kalau misalkan Ibu pengen terus melakukannya untuk kebaikan beliau juga, Ibu cari data-datanya nih, testimoni yang
ada mungkin di grupnya ibu atau mungkin bisa di luar grupnya ibu, bisa cek di sosmed kita, itu bisa menjadi acuan gitu, acuan untuk membangun pikiran orang tersebut ini, merubah mindsetnya dia gitu, supaya si produknya ini yakin gitu. Kalau udah yakin pasti otomatis dia beli. Baik. Gitu Bu. Baik Pak. Nah, Insya Allah nanti. Paling itu sih Bu yang bisa saya sarankan gitu. Untuk aturannya tetap sama kayak tadi ya Pak Fahri Betul. sampaikan. Nah, Ya? kalau misalkan apa sih yang untuk Asiha Pro sama yang Red Coffee, baik lagi itu dia itu sebenarnya kalau banyak di testimoni itu, kalau untuk batu ginjal banyak yang menggunakan Red Coffee. Banyak sekali orang-orang yang confirm ke saya bahwasannya si Red RK ini banyak juga nih membantu, bahkan sampai batu ginjalnya pun keluar, ada juga yang konfirmasi ke saya gitu. Jadi memang baik orang tersebut ini yang tadi saya bilang nih, yakin nggak dia untuk meminumnya. Iya, kalau emang dirinya yakin ya insya Allah bisa sembuh itu dia. Kalau untuk konsumsi minum ya, kalau untuk tadi saya bilang kalau untuk propolis itu 7 tetes ya selama itu terus, pokoknya dipantau terus aja gitu. Ya kalau justru lebih ini lagi, diminum lagi trio imunnya gitu. Jadi benar-benar membantu. Lebih sempurna gitu ya Pak. Jadi lebih benar-benar membantu semua itu. Baik. Itu. Kalau batuk menaun itu Pak. Nah, kalau batuk menaun nggak apa-apa, pakein aja propolis Bu. Propolis ya. Coba, iya. Langsung ditetesin aja ya Bu. Ke mulut, ke lidah ya. Iya. 3 tetes ya Pak. 3 sampai 7. 5 tetes aja. 5, baik. Oke Pak. Itu tadi bukan batu ginjal Pak, ginjal. Bahkan karena beliau seminggu itu 3 kali cuci darah. Terus ada yang dari Supri itu loh Bu Lani. Beliau itu kakaknya ginjal gitu. Sudah mulai berkurang gitu untuk cuci darahnya. Nah, saya kasih testimoni itu, tapi beliaunya tetap belum berani, ya sudah. Mungkin testimoninya dengan cara buat video, Bu. Itu. Baik. Buat video, coba Ibu konfirmasi lagi, bikin video. Biasanya sekarang orang lebih tertarik ke video nih. Testimoni ketika orang ada bisa nyembuhin ini penyakit, minum propolis, bisa nyembuhin apa. Nah, bikin videonya nanti Ibu share. Itu orang lebih meyakinkan. Gitu, lebih meyakinkan. Tapi kalau misalkan emang adanya screenshotan atau bahkan apa gitu, silahkan aja. Tapi lebih kalau misalkan untuk penyakit tersebut itu bisa untuk meyakinkan orang itu dengan cara buat video. Gitu. Nah, ibu-ibu di sini nih sahabat Repro nih harus bisa juga nih, jangan kalah sama teknologi nih. harus belajar. Ini senang sekali nih, apalagi ibu-ibu bisa ikutan Zoom juga. Padahal orang ibu-ibu ini semuanya udah kata wah udah keren-keren semua nih, udah bisa mengikuti Zoom, bagaimana pemakaiannya, tinggal bagaimana caranya menjual digital marketingnya gimana gitu. Lagi belajar sama Pak Ari, Bulani nih Pak. Ya, Bulani. Jadi bisa dicoba bikin video ya, Mbak Evi mungkin bisa video call, di-record gitu. Nah, itu sama yang itu. Bisa banget itu. Orang lebih percaya itu membuat video gitu. Karena dia langsung meminumnya. Jadi karena dia langsung yang merasakannya gitu. Untuk meyakinkan orang ya. 2.000, 5.000. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri, sangat membantu sekali penjelasannya Bu Lani, terima kasih. Makasih Mbak Evi. Wah, Pak Fahri nggak kerasa ya, 1,5 jam kayaknya nggak berasa deh. Makasih ya Pak Fahri untuk waktunya ya, untuk kita selalu semua. Pak Fahri. Iya. Siap, amin. Nantilah Makasih banyak. Ganti yang itu. Tunggu sebentar. Siapa tuh? Oh ya, Pak Fahri tadi kan menyinggung tentang trio imun nih ya. Mungkin boleh Pak Fahri reminder lagi nih, karena nggak sedikit pertanyaan yang masuk ke saya. Trio imun saya minumnya gimana ya Mbak? Ini kapan gitu. Mungkin boleh Pak Fahri reminder teman-teman Pak Fahri. Oh ya. Konsumsi trio imun dalam sehari itu bagaimana sih pakaiannya?
Silakan. Jadi ya terima kasih Bu Lani. Jadi memang kalau untuk pemakaian trio imun biasanya kita sarankan itu ketika minum ASIHA Pro itu tadi ya sehari itu 2 kali untuk ASIHA Pro. Itu sesudah bangun tidur, sebelum makan ya, sesudah bangun tidur sebelum makan sama sebelum mau tidur. Jadi sesudah mau tidur sebelum makan sama sebelum mau tidur. Nah, untuk RK dan daily stream bagaimana? Balik lagi tergantung nih. Kalau misalkan kondisinya ibu sudah makan, kalau misalkan ibu sudah makan itu boleh langsung minum RK gitu. Kalau saya sarankan ketika minum RK itu ibu harus makan dulu gitu. Jangan sampai perutnya ibu ini kosong. Takutnya kalau ada yang punya penyakit lambungnya ini akan naik gitu. Namanya kopi memang semua kopi itu ketika orang yang jarang dari dulunya belum ngopi nih, biasanya itu akan cepat naik asam lambungnya. Makanya disarankan untuk makan dulu. Nah, kalau misalkan untuk susu itu bisa diminum kapan aja. Bisa diminum kapan aja. Mau minum sebelum makan boleh, mau minum sesudah makan boleh. Kebanyakan orang minum susu daily stream itu ketika sebelum makan justru, karena si susu daily stream ini bisa membuat kenyang gitu. Orang apalagi ibu-ibu nih yang lagi diet ya. Banyak ibu-ibu lagi diet itu ini banget ya banyak seperti itu. Baik lagi tergantung ibu aja. Yang penting si tadi tuh propolis tuh sesudah bangun tidur sebelum makan sama sebelum mau tidur. Kemudian si RK ini wajib habis sesudah makan harus minum. Ya itu mau makan kapan aja, mau pagi, siang, sore silahkan. Dan kalau misalkan si daily stream ini itu dia sesudah makan boleh, sebelum makan boleh. Itu mau kapan aja boleh, seperti itu. Oke, ya. Jadi fleksibel ya Pak. Intinya kalau si propolis baru bangun tidur sama sebelum tidur dan RK harus setelah makan. Nah, tinggal diatur deh. Itu Bulani. Apa Satu tuh? kali aja itu untuk RK minumnya. Sekali aja. Sekali aja ya. boleh. Sama susu sekali aja. Iya. Sip. Ya tergantung mood Mbak. Saya kalau lagi mood kadang-kadang suka 2 bungkus. Enggak Kalau lagi pengen. Boleh Bu, boleh. Nggak apa-apa. Kalau lagi pengen. Oke, Pak Fahri terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Tambah yakin. Tambah yakin, bener tambah yakin. Dibekali ilmu juga, pembuktian juga udah banyak. Nah, mulai bikin video testimoni ya boleh. Ya. Oke. Benar sekali. Oke. Kan udah belajar Canva tuh kemarin, tempelin tinggal di Canva. Iya. Ya, harus ya benar sekali, harus benar-benar kita jangan sampai ketinggalan ya. Ketinggalan zaman, apalagi justru saya yang mitra Armina Daily ini bahkan banyak ibu-ibu nih. Ternyata mau belajar gitu. Bahkan ya dengan adanya Covid ini banyak plus minusnya lah ya. Iya, banyak plus minusnya. Orang yang tadinya nggak tahu Zoom itu bagaimana, harus bagaimana, kepaksa harus seperti itu. Harus belajar benar-benar gitu. Ya, saya pun juga masih belajar juga. Gitu. Jadi semuanya ya mudah-mudahan mitra-mitranya Bulani semuanya ini sukses bareng bersama-sama. Amin ya Allah. Amin. Biar iya. Jadi memang gimana ya, kalau kita sudah tahu teknologi, pasti sekarang zamannya teknologi. Jangan sampai kita yang udah berumur juga kita nggak mau belajar gitu. Iya betul. Harus banget gitu. Harus belajar ya Pak. Dunia berubah terus ya. Bener banget. Apalagi kita yang menjadi pengusaha ya. Kita jadi pengusaha apapun kan semua banyak caranya seperti itu Bulan. Mungkin dari saya itu saja ya ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi Bu. Iya. Selasa. Terima kasih Pak Fahri ya untuk waktunya, ilmunya semuanya. Insya Allah ketemu lagi Selasa depan di episode Daily Stream ya Pak Fahri ya.
Insya Allah, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, gimana? Dahsyat ya sharing kita pada siang hari ini ya. Tambah yakin, tadi ya Pak Fahri juga bilang, yakin tuh penting banget gitu. Ibaratnya kalau action yang nggak yakin, actionnya ngambang-ngambang. Nah, ya kan? Tapi kalau yakin, itu actionnya powerful. Dan yakin juga harus diperjuangkan gitu. Iya, diperjuangkan lah, gimana enggak, orang mau menuju 100 juta per bulan masa nggak berjuang, ya enggak? Ya Allah, amin. Betul. Kita buka semua ya audionya, boleh kita saling sapa. Kita saling sapa semua ya, silaturahimnya kan macam-macam nih, ada yang dari berbagai daerah ya, bisa kesempatan kita sapa-sapa dulu sebelum kita close. Silahkan dibuka, boleh videonya minimal, audionya minimal deh. Kalau video nggak bisa buka audionya. Silahkan, udah saya. Bu Dewi audionya nggak join, kedengeran nggak soalnya nggak Bu Dewi? Dewi. Ya. Oh Bu Mia lagi les ya, Bu Mia ya, ngajar les, Masya Allah. Ya, semua terima kasih sudah hadir, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu ya, Bulani. Iya, sehat selalu batin buat semuanya. Iya, Mbak Evi, Bu Ai, Mbak Wahyu, Ya. Yuyun, Kak Rita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Asri, Bu Mawar, Mbak Yuni, Kak Yusniati, Bu Dewi. Ya, tadi ada Mbak Yeni juga udah ini. Terima kasih ya, insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa minggu depan jam 1:30 di episode Daily Stroke. Oke. Izin saya tutup ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.